Terus akhirnya nggak terasa waktu, lumayan ukuran saya bekerja waktu itu sudah sekitar 3 tahunan, 2004 itu. Om mengambil pekerjaan tambahan dikasih bayaran tambahan nggak? Perusahaan properti yang masuk RE ini kan dari awal memang sudah diseleksi masalah legalitas perusahaan dan legalitas proyek. Sahabat dunia, selamat datang di My World. Di edisi ini bagi saya adalah edisi yang sangat spesial. Dikarenakan bintang tamu kita hari ini adalah pengusaha sukses di bidang properti, teman saya, sahabat saya, bahkan kami bisa merasakan sebagai hubungan saudara. Maka dari itu edisi ini adalah edisi spesial. Hari ini kita berada di kantor Real Estate Indonesia Bali, RE Bali di Jalan Bulu Indah. Siapakah bintang tamu kita hari ini? Mari kita sambut Pak Gede Suardite. Selamat datang Om. Siang Om. Saya yang selamat datang, Pak Om yang selamat datang. Bapak Gede Suardite, beliau dulunya di sini adalah sebagai cleaning service di RE Bali. Dan saat ini beliau juga menjabat menjadi ketua RE Bali. Itu adalah sebuah perjalanan dan apa yang bisa kita pelajari pada dialog hari ini. Om De, terima kasih banyak Om atas salam sehat Om. Salam sehat atas waktu Om, tempat. Dan di tengah-tengah kesibukannya Om tadi, saya lihat Om bisa ada wawancara, tapi Om mengutamakan kita, ngobrolan santai. Seperti kata kita tadi di awal, beliau ini adalah teman saya, sahabat saya, dan karena beliau merasakan connecting dan saya juga, kita merasakan sama-sama satu saudara. Lebih enak dipanggil Pak Gede Suardite apa Om BCA Om? Gede BCA aja dah Om. Gede BCA Om. Kenapa Om enakan dipanggil Gede BCA Om? Mungkin izin Om, pertama-tama saya ucapkan selamat datang di kantor sekretariat kita DPD RE Bali, Om Arte. Mungkin dapat sedikit kilas balik ya Om ya, saya boleh dibilang sebenarnya sih perjalanan hidup dan karir saya mungkin ketimbang orang lain sih tergolong biasa-biasa aja Om. Cuman mungkin yang membuat unik ada bahasa cleaning service ya Om gitu ya. Memang benar yang Om Arto bilang, kalau boleh dibilang saya ini manusia yang tidak diprediksi Om. Dimana tidak diprediksi. Betul, tidak diprediksi. Tapi Om memprediksi dirinya Om enggak? Sama juga Om, karena saya berjalan segala sesuatu seperti air Om. Mungkin nanti terakhir saya ceritakan sedikit dalam artian tips saya dalam artian dalam menjalani karir saya. Mungkin saya sedikit ulas di mana pas yang Om bilang dulu setelah saya tamat SMA tahun 2000 itu ceritanya saya mendaftar di Standum dan saya lulus. Cuman karena sesuatu dan lain hal akhirnya saya tidak jadi. Akhirnya terdamparlah saya di ekonomi Udayana karena dulu awalnya reguler, terus karena tidak betah di kuliah di Bukit, akhirnya saya pindah ke ekstensi yang di Sudirman. Dari sanalah perjalanan awal saya, kalau boleh dibilang dunia tempat kerja saya sekarang. Di ekstensi karena kuliahnya sore, akhirnya siangnya kan jadi pengangguran Om. Kebetulan waktu itu bapak saya membeli perumahan di perumahan, kalau diplesetkan Perumnas atau BTN dulu gitu ya. Kebetulan waktu itu pengembangnya tinggal di lingkungan sana. Saya memberanikan diri mengisi waktu luang untuk melamar kerja. Akhirnya diterimalah. Bahasanya kalau kerennya awalnya
oke, saya terima Anda sebagai CS itu. Dalam bahasa saya kan secara awam CS itu kan customer service kan. Tapi ternyata CS-nya klinik service Om. Tapi kalau boleh dibilang waktu itu saya juga sama sekali tidak paham dunia kerja dan segala macamnya. Akhirnya saya terima itu dengan senang hati karena di sanalah tempat saya dalam untuk bekerja sekaligus belajar kan, mengisi waktu luang, di mana memang aslinya saya kuliah sore juga kan. Kebetulan kantornya di sini di DPD Bali, karena selain sekretariat DPD Bali ini juga kita kan ada lantai 4 ini di bawah basement, yang lantai 1 dipakai sekretariat, kantor sekretariat, lantai 2 tempat developer saya bekerja. Lantai 3 juga waktu itu ada developer lain, makanya saya bilang saya jadi cleaning service di gedung DPD Bali ini, bukan di sekretariatnya. Akhirnya seiring dengan waktu di tempat perusahaan betul, tempat saya bekerja, seiring dengan waktu segala macamnya, tahun 2000 saya bekerjanya tahun 2021 lah, 2021. Bukan 2021. 2021. Oh, 2021. 2001 saya kerja dari semester 3. Sekarang 2022. Sorry. Bukan 2021, 2001 Om. 2001, sorry. Ya. Karena mirip dia kan sekarang kan. Nggak terasa mungkin udah 20 tahun ternyata ya, dia. 20 tahun Om udah. Ya. 11 tahun, 21 tahun bahkan. 21 tahun. Betul. 2001 saya bekerja, terus 2004 ternyata. Sebentar Om. Om bekerja sebagai CS. Bayangan Om itu adalah customer service. Betul. Tahu-taunya cleaning service. Betul. Dan Om kuliah di extension Udayana. Jurusan ekonomi, akuntansi. Apa Om? Om kuliah dan mengambil pekerjaan cleaning service. Itu pikirannya Om apa waktu itu Om? Kalau saya mungkin seperti yang saya bilang waktu itu sih saya malahan seneng karena dapat kerja Om. Karena waktu itu kan mungkin sedikit saya cerita juga karena saya dilahirkan memang dari keluarga sederhana bukan keluarga kayak orang lain. Maaf Om, Om sadar pekerjaan cleaning service itu apa waktu itu? Sadar saya. Ngapain aja Om tahu? Ngepel, bersih-bersih kantor dan yang lain itu tahu saya. Setelah dijelaskan, saya kan tadi guyon bilang CS customer service itu tahu saya memang. Dan waktu itu realitanya ya itu yang mampu saya kerjakan. Pekerjaan yang lain waktu itu seorang anak baru tamat SMA yang baru kuliah segala macam kan memang belum mempunyai keahlian apa Nah itu waktu itu memang itu keahlian yang bisa saya kerjakan, dan saya kalau boleh dibilang saya kerjakan dengan logo dan bahkan semangat saya waktu di awal tuh. Dalam artian, saya udah bisa kerja, bayangan saya kerja nanti otomatis kan saya udah dapat gaji sendiri kan. Biarpun waktu itu ingat saya gaji pertama kali saya kerja itu angka kesukaan saya yaitu 300.000 Om. Angka 2001. Orang tuanya Om ngasih bekal berapa bulanan waktu itu? Waktu itu mungkin bekal bulanannya sekitar 150.000 lah. 150.000. Om kos di Denpasar apa pulang pergi? Enggak, saya pulang kerja. Saya kebetulan tinggal di Tabanan Om. Saya kelahiran Tabanan dan saya memang tinggal di Tabanan. Berarti Om sekolah ke extension ke Sudirman, Ngajak pulang pergi. Kerja dulu baru. Betul. Pagi sampai siang kerja, sorenya langsung kuliah saya gitu. Ada hal yang mesti kita sama-sama pelajari di beliau ini. Yang pertama adalah bahwa beliau mengelamar di STAN Om ya. Ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ya, dan beliau juga mendapatkan sekolah di Udayana di Bukit. Karena sekolahnya jauh, beliau mengambil extension sore di kampus yang ada di Sudirman. Denpasar. Seperti kata di awal, perjalanan beliau ini adalah seperti air mengalir. Maunya di STAN tapi dialirkan ke extension. Beliau menjalani dengan senang hati, itu pertama pelajarannya. Jadi jalani segala sesuatu yang memang kita lewati di dalam perjalanan ini. Yang kedua, tadi saya mendengar anak kuliahan, orang tuanya membeli rumah, akan tetapi
beliau menerima sebuah pekerjaan yang memang bukan standarnya. Artinya apa? Untuk CS yang diperkirakan adalah customer service, dan beliau tahu-taunya sebagai cleaning service yang menyadari betul bahwa kerja ngepel, bersih-bersih dan lain sebagainya. Pelajarannya apa? Karena pada saat itu pikirannya beliau hanya memikirkan hanya itu yang mampu saya kerjakan di tempat ini. Karena beliau berpikir hanya itu yang mampu beliau kerjakan di tempat ini, dan beliau mengerjakan dengan senang hati. Pelajarannya adalah sadarilah kemampuan kita, di mana kita mulai segala sesuatunya. Entah itu bekerja, berbisnis, sadari kemampuan kita. Dua hal, mengalir dan menyadari kemampuan yang kita miliki. Luar biasa, Om. Setelah Om bekerja di cleaning service, terus gimana, Om? Jelas seperti saya bilang, saya kebetulan karena bekerja di developer, seperti yang Om ketahui, developer itu kan kompleks, Om. Kompleks. Sekarang mungkin bisa saya cerita, kompleksnya itu sedikit promosi masalah developer. Developer itu mempengaruhi 184 bidang lain, Om. Otomatis waktu itu pekerjaan saya awalnya memang cleaning service, akhirnya bekerjalah secara otodidak ilmu saya tentang developer di sana, di mana memang waktu itu karena keterbatasan perusahaan segala macam juga, kan biasa awalnya cleaning service segala macamnya, akhirnya disuruh ke proyek lah, menjadi semi logistik akhirnya ngecek semi logistik pengadaan betul. Akhirnya ikut di marketing juga, nganter konsumen gitu loh, gitu ya. Okay. Terus akhirnya nggak terasa waktu. Lumayan ukuran saya bekerja waktu itu sudah sekitar 3 tahunan, 2004 itu. Om mengambil pekerjaan tambahan, dikasih bayaran tambahan nggak? Karena waktu itu saya jujur tidak terlalu berpikir ke sana, Om. Dalam artian seperti saya bilang, ya mengalir aja, karena mungkin padahal saya juga itu bukan pekerjaan Om, dan Om menjalankan meskipun tanpa dibayar. Dibayar kan pasti, Om, dengan gaji itu. Cuman saya tidak memikirkan ini uang ekstra, ini uang itu enggak. Waktu itu sedikit pun saya tidak ada berpikir situ, hanya mengalir begitu aja. Dan saya kan kalau dibilang positif saya itu, saya langsung dapat ilmu, Om, di sana. Saya paham dengan ilmu proyek, lama di logistik, pelaksana dan yang lainnya. Terus di marketing juga saya sudah agak paham kan. Apalagi di keuangan kan memang disiplin ilmu saya, kuliah di keuangan. Seperti itu saya jalani kurang lebihnya sekitar 3 tahun, Om. 3 tahun. 3 tahun, 2001, 2022, 2003, dan menginjak 2004, perusahaan saya, tempat bekerja itu mengalami kemunduran. Dalam hal ini masalah keuangan, cash flow lah kalau boleh dibilang. Di mana tahun 2004 itu akhirnya banyaklah teman-teman di tempat saya bekerja itu mengundurkan diri. Sebentar, Om. 2003, Om mengambil pekerjaan marketing, logistik, keuangan. Statusnya Om masih cleaning service apa? Waktu itu kalau boleh dibilang mungkin saya tidak terlalu melihat status waktu itu, karena kebetulan saya tuh kantor saya memang di sini, di DPD ini, dan saya memang ditempatkan di proyek di Tabanan, Om. Dalam hal ini di Sanggulan, di kantor saya sekarang. Tapi masih mengerjakan pekerjaan cleaning service waktu itu? Biasa, baru lamatan baru kita pagi buka kantor segala macam kan pasti bersih-bersih semua kan. Memang sih tidak saya sendiri mengerjakan, ada tim saya waktu itu di proyek, ada tim saya 3 orang lah. Kita berbagi lah mengerjakan, habis itu biasa ngurus logistik lah, ada konsumen ikut nganter konsumen lah, habis itu biasa ngerekap dia, udah di keuangan dia larinya kan. Terus kalau ke kantor di sini kan kantor pusat kita, tidak setiap hari kita ke sini, tapi seminggu itu pasti. Pasti. Pas ke sini siangnya mungkin saya habis itu kuliah. Itu saya jalani selama 3 tahun itu. Seperti itu, dan kalau boleh bilang saya happy jalaninnya, Om. Waktu itu saya tidak lihat dalam artian mungkin kalau boleh dibilang gaji saya juga waktu itu tidak naik secara signifikan. Kalau boleh dibilang dari 2001 saya bekerja sampai 2004 kalau nggak salah. Per terakhir 2004 tuh gaji saya dari 300.000 sudah menjadi 750.000, Om. Memang lompatannya lagi 350.000, tapi kan ukurannya tidak signifikan, Om, gitu ya. Tapi saya happy. Menyenangkan. Dan seperti yang saya bilang cerita tadi itu,
mungkin cikal bakal saya akhirnya jadi pengelola perusahaan atau developer ya di 2004 2004 Pada waktu perusahaan itu. lagi mengalami cash Betul. flow problem. Di mana teman-teman saya udah banyak mundurkan diri karena waktu itu developernya tetangga juga. Saya juga mungkin secara gini agak ewuh pakai ewuh akhirnya. Suatu saat tidak ada hujan, tidak ada angin, saya dipanggil sama owner saya. Gede, ini perusahaan mengalami seperti ini, Ana mau dak mengelola perusahaan baru. Bayangan saya perusahaan baru, emang bisa dalam artian perusahaan baru itu bukan kulitnya aja yang baru, dalamnya sama. Membuat PT baru ternyata membuat PT baru itu tuh berproses masih pra juga 2004-2005 itu peralihan. Nanti membuat PT baru, tapi ini ada proyek, kerjakan dulu proyeknya seperti itu. Akhirnya saya kerjakanlah proyeknya dan berhasil. Akhirnya tahun 2006 memang betul apa yang dibilang sama owner saya yang lama itu, dibuatkanlah saya PT baru. PT baru yaitu PT Bumi Cempaka Asri atau singkatannya BCA Estate. Dari sanalah nama belakang saya Gede BCA gitunya. Gitu ceritanya dengan waktu itu juga dengan kepulauan Bumi saya Cempaka Asri atau singkatannya BCA Estate. Pinter ya, nompang nama. Oke, dari nama itu sudah beken di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Oke, Om. Seperti itu. Karena saya panggil pertama Om Gede BCA, bosnya BCA ya. Oh, ternyata benar Bumi Cempaka Asri. Banyak juga salah kaprah yang urusan itu. Ya, seperti itu, akhirnya setelah bekerja dalam artian sudah mengelola perusahaan manajemen dari tahun 2005, 2006 akhirnya sudah resmi. Tapi waktu itu juga kalau boleh bilang resminya saya waktu itu memang sudah ditugaskan sebagai direktur. Istri owner saya sebagai komisarisnya. Tapi direkturnya kalau boleh dibilang di luar bohong-bohongan sebenarnya karena saya masih bekerja, perusahaannya masih milik orang lain ya, itu loh gitu atas nama direktur Betul. Tapi waktu itu kalau boleh dibilang sama juga saya mungkin jalani seperti saya menjadi cleaning service di awal, saya jalani itu dengan kegiatan yang sama tahun 2003. Enggak, sudah agak berubah sudah agak berubah. Direktur. Sudah mengelola perusahaan. Cuman sedikit yang saya bilang akhirnya ini fasenya berubah. Pekerjaan yang 2006 yang saya ambil dengan pekerjaan yang 2022 sama Pekerjaan 2006 dengan pekerjaan 2002 sekarang sama. Wow, luar biasa. Apa sebab bisa bilang seperti itu? Waktu itu memang saya bekerja dengan orang seperti saya bilang guyon tadi, direktur bohong-bohongan, tapi uniknya karena owner saya kebetulan pasif orangnya pasif. Ibaratnya ini perusahaan kamu kelola sebagian rupa, saya tidak mau tahu seperti apa aja maumu. Yang penting perusahaan itu jalan dan berkembang seperti itu begininya. Advice memang sih, advice tetap dari owner, tapi segala sesuatunya saya yang jalanin tuh. Pertanyaannya kenapa Om mau dan menyadari nggak waktu itu menjadi direktur bohong-bohongan? Itulah mungkin kalau boleh dibilang ya, saya tuh kan favorit sekali yang namanya Bob Sadino. Itu tuh mentor saya di dunia perilmuan dari tahun 2004. Boleh dibilang. Bukan, saya dari tamat SMA, saya kan sering kadang-kadang lancong ke toko buku segala macam, saya lihat nama Bob Sadino itu kan. Akhirnya saya baca-baca segala macamnya. Yang paling mengesankan di saya yang namanya Bob Sadino itu kan dia memiliki ilmu goblok Mungkin apakah memang saya goblok, apakah saya terbius dengan Bob Sadino itu, akhirnya waktu itu dengan saya gobloknya lamatan saya percaya aja mengelola perusahaan itu. Mungkin kalau orang pinter tidak mau karena kan dia dihitung dari segi risikonya ini itu segala macamnya, apalagi begitu kita sudah mengelola perusahaan sebagai direktur, secara hukum apapun
yang terjadi tindakan hukumnya. Betul. Itu kan kita yang terkait. Waktu itu jujur saya tidak berpikir sampai ke sana, Om. Tidak berpikir apa tidak tahu? Mungkin dua-duanya, Om. Berarti bukan pura-pura bego. Memang benar itu, asli itu. Oke, terus? Seperti itu, dan itu saya jalani. Astung karo di luar dugaan saya juga, kebetulan setelah tempo waktu itu, situasi laporan keuangan owner saya yang lama, yang saya bilang tadi mengalami masalah cash flow itu bisa saya balikkan, karena mungkin apakah itu garis nasib atau dan yang lainnya saya juga tidak paham juga. Setelah saya mengelola perusahaan itu berkembang pesat, Okay. dengan indikasi saya mendapat 2 proyek besar waktu itu. We are